Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk beraktivitas. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab kedua prakarya semester ini, yaitu bab rekayasa. Silahkan dibuka halaman 48. Nah, pokok bahasan pada materi ini adalah wawasan kelistrikan dan instalasi listrik rumah tangga. Tujuan pembelajaran adalah menjelaskan pengertian kelistrikan, menjelaskan jenis kelistrikan, menjelaskan manfaat kelistrikan, dan menjelaskan komponen instalasi listrik. Baiklah, langsung saja mari kita masuk ke materi prinsip kelistrikan dan sistem instalasi. Poin pertama, wawasan kelistrikan. Pengertiannya, kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu negatif dan positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Nah, secara alami, muatan listrik positif selalu mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Aliran ini disebut sebagai arah arus listrik konvensional. Akan tetapi sebenarnya muatan listrik yang bergerak di dalam konduktor bukanlah muatan listrik positif, tetapi muatan listrik negatif atau elektron, dan arah aliran elektron berlawanan dengan arah aliran muatan positif. Jenis dan manfaat kelistrikan. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Satuan internasional arus listrik adalah ampere dengan huruf A besar. Listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu, arus listrik searah atau DC adalah arus listrik yang arahnya tetap. Kemudian yang kedua, arus listrik bolak-balik atau AC adalah arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Listrik arus searah biasa digunakan pada perangkat elektronik yang membutuhkan daya rendah seperti lampu LED dan charger HP. Sedangkan listrik arus bolak-balik biasa digunakan untuk perangkat elektronik yang membutuhkan daya lebih besar seperti televisi, kulkas, setrika, dan lain-lain. Listrik muncul akibat adanya beberapa tipe fisika. Yang pertama, muatan listrik, yang kedua, medan listrik, yang ketiga, potensial listrik, yang keempat, arus listrik, dan yang terakhir, elektromagnetik. Listrik sebagai sumber energi bermanfaat untuk transportasi, pemanasan, penerangan, telekomunikasi, dan komputasi. Nah, pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Beberapa contoh pembangkit tenaga listrik yaitu pembangkit listrik tenaga air. Contohnya PLTA Bakaru Sulawesi Selatan, PLTK Sigura-Gura Sumatera Utara, PLTA Saguling Jawa Barat, dan lain-lain. Pembangkit listrik tenaga uap, contohnya yang ada di Semarang dan juga di Suralaya, Cilegon, Banten. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga nuklir, contohnya ada di Jepang dan di Uni Soviet atau Rusia. Kemudian ada lagi pembangkit listrik tenaga batu bara, contohnya ada di Bukit Asam, Sumatera Utara. Kemudian pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga angin. Nah, anak-anak
tadi sudah dijelaskan manfaat listrik sebagai sumber energi untuk transportasi, pemanasan, penerangan, telekomunikasi, dan komputasi. Nah, pada kolom komentar silahkan kalian sebutkan contohnya masing-masing satu. Untuk transportasi satu, pemanasan satu, penerangan satu, telekomunikasi satu, dan komputasi satu. Jangan lupa sertakan nama dan nomor absen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.